Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini kita akan membahas yang berhubungan dengan akun reguler dan second akun atau akun support. Kira-kira apa sih perbedaannya gitu ya? Seperti saya sudah jelaskan sebelum-sebelumnya gitu. Fungsi dari akun support itu adalah bagaimana caranya kita bisa memancing penonton organik melalui akun support ya, itu fungsinya. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ternyata mungkin buat teman-teman yang belum memahami definisi dari akun reguler itu apa, akun support itu apa, atau second akun itu apa, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan berdasarkan data ya teman-teman. Jadi apa sih definisi dari akun reguler itu menurut YouTube atau algoritma YouTube gitu, untuk melihat bahwa akun ini aktif atau tidak gitu ya teman-teman. Jadi kita langsung aja ke TKP ya, kita langsung ke ChatGPT ya. Oke teman-teman, saya sudah mempelajari ya yang berhubungan dengan akun utama dan akun second akun dalam algoritma YouTube itu seperti apa gitu ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa hal teman-teman yang harus perhatikan gitu ya. Jadi di dalam YouTube itu ya, algoritma itu tidak fokus lu pakai akun utama atau akun kedua, ketiga, keempat. Mereka tidak mengenal itu gitu ya. Di YouTube adanya adalah akun YouTube Premium gitu ya, dan ada akun reguler gitu yang seperti teman-teman sudah membuat channel utama kalian gitu ya. Nah, jadi berdasarkan ChatGPT seperti ini. Di dalam algoritma YouTube tidak ada istilah akun utama dan akun kedua secara spesifik. Namun, saya dapat menjelaskan perbedaan antara akun pengguna reguler dan akun YouTube Premium gitu. Jadi di YouTube itu ya, saya akan menjelaskan ini sebagai pengetahuan dan wawasan buat teman-teman semua ya. Jadi kalau berbicara mengenai akun pengguna reguler, ini adalah yang berhubungan dengan channel-channel yang biasa kita buat secara gratisan gitu ya. Ini adalah jenis akun yang digunakan oleh kebanyakan pengguna YouTube seperti kita gitu kan. Penggunaan akun reguler dapat mengakses dan menikmati sebagian besar konten yang tersedia di platform tersebut secara gratis ya. Dan penggunaan dapat mengunggah video, mengomentari, menyukai dan sebagainya ya, yang disediakan oleh YouTube gitu ya, yang fitur-fiturnya yang disediakan oleh YouTube. Lalu kalau akun YouTube Premium, nah ini adalah ada kelebihannya sih dari banding dengan akun reguler ya. Jadi kelebihannya dari akun YouTube Premium itu, Anda dapat memahami hal seperti ini. Akun YouTube Premium adalah langganan berbayar gitu ya. Ya memang kalian harus bayar ya. Memberikan sejumlah keuntungan tambahan kepada pengguna gitu ya. Misalnya akun YouTube Premium, pengguna dapat menonton konten YouTube tanpa iklan gitu ya. Lalu pengguna juga dapat mengunduh video ditonton secara offline gitu ya, untuk mendengarkan audio di latar belakang meskipun aplikasi YouTube tertutup, dan mengakses konten YouTube originals yang eksklusif gitu. Jadi kalau misalnya kita punya handphone gitu kan, dalam kondisi tertutup pun kita masih bisa mendengarkan lagu-lagunya gitu ya. Itu enaknya kalau misalnya kita menggunakan YouTube Premium gitu ya. Selain itu, langganan YouTube Premium juga memberikan akses ke YouTube Musik Premium, layanan streaming musik yang memungkinkan pengguna mendengarkan musik tanpa iklan dan mengunduh lagu untuk mendengarkan secara offline. Tuh, itu enaknya kalau misalnya kita ikut yang berbayar gitu ya, atau YouTube Premium gitu ya. Nah, penting untuk dicatat bahwa YouTube menggunakan algoritma kompleks untuk menyesuaikan rekomendasi konten berdasarkan preferensi pengguna, interaksi sebelumnya, popularitas video, dan faktor-faktor lain. Tidak ada algoritma khusus yang membedakan antara ini harus digarisbawahi teman-teman ya, antara akun utama dan akun kedua atau akun ketiga, akun keempat. Jadi algoritma YouTube itu nggak tahu lu pakai akun aktif atau enggak, taunya itu gitu loh ya. Yang dia tahu itu cuma akun reguler dan akun YouTube Premium. Oke, paham sampai di sini ya teman-teman ya. Dan fungsinya juga sudah saya jelaskan sesuai data ya yang diberikan oleh ChatGPT gitu ya. Nah, di sini juga akun reguler nih, definisi akun reguler pada YouTube dan fungsinya gitu ya. Jadi fungsinya akun reguler pada YouTube nih ya, mengacu pada jenis akun yang digunakan oleh kebanyakan pengguna YouTube seperti kita gitu ya.
Jadi fungsinya tuh kalau misalnya akun reguler kan akun gratis gitu ya, dapat dibuat oleh siapapun yang ingin mengakses gitu ya. Dan juga akun reguler itu dapat mencari penonton, berinteraksi, dan berbagai jenis konten yang tersedia di YouTube ya, bebas aja gitu. Kalian bisa memakai akun reguler itu, apapun yang ada di YouTube semua ada, tinggal kalian ketik aja menggunakan kata kunci di pencarian gitu ya. Lalu akun reguler dapat mengunggah video, tentu ya, kita juga pasti bisa mengunggah video, upload video dan segala macamnya. Akun reguler juga memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam komunitas YouTube. Nah, jadi kalau misalnya dalam komunitas YouTube kita kan juga ada tab komunitas ya, bisa aja di situ gitu kan. Lalu fungsi utama nih, ini fungsi utama, tolong digarisbawahi ya teman-teman. Fungsi utama akun reguler adalah memberikan akses kepada pengguna untuk menikmati berbagai konten yang disediakan oleh pembuat konten di YouTube, serta berinteraksi dengan komunitas pengguna YouTube secara lebih luas gitulah. Jadi enaknya kalau misalnya akun reguler itu kita bisa saling berkomunikasi dan berinteraksi secara emosional, baik sesama konten kreator dan sesama para penonton kita gitu, atau subscriber kita gitu. Itu kalau kita menggunakan akun reguler. Sedangkan akun YouTube Premium sudah saya jelaskan di awal tadi gitu ya teman-teman. Lalu jadi algoritma YouTube itu hanya mendeteksi 4 akun ya. Yang pertama akun bot, yang kedua itu adalah akun botnet, yang ketiga itu adalah akun tidak aktif, dan yang terakhir adalah akun palsu gitu loh. Nah, keempat akun ini adalah akun robot gitu loh. Yang pertama, kalau misalnya akun bot itu ya sistem robot yang bekerja gitu ya, memanipulasi data atau analitik dalam sebuah tampilan channel kalian gitu. Botnet ya, kalau misalnya akun botnet itu berhubungan dengan jangkauan kalian mencari view yang lebih luas secara memanipulasi data atau secara robot gitu ya. Dan yang tidak aktif gitu ya, akun yang jarang kalian pakai untuk menonton, atau akun spam ya yang tidak aktif ini, yang kalian jarang gunakan untuk menonton video-video YouTube, tiba-tiba kalian datang berkunjung ke orang-orang di dalam channel-channel tersebut, kalian langsung melakukan interaksi atau komentar. Nah, nanti algoritma YouTube itu akan menahan nih, di hold dulu, di hold dulu nih. Ini akun nggak pernah muncul di YouTube, tiba-tiba melakukan komentar atau interaksi di dalamnya, akan di hold selama 48 jam atau lebih ya. Nanti kalau misalnya akun itu selalu digunakan, baru akan terlepas gitu loh. Jadi akan dilepas, oh ternyata akun ini telah digunakan secara terus-menerus gitu sebagai akun yang aktif gitu. Nah, kalau akun palsu itu adalah akun yang kalian beli, akun yang biasa kamu beli viewer, subscriber, like, komentar dan sebagainya. Jadi 4 akun inilah kalian harus memahami definisinya dan fungsinya gitu ya teman-teman. Kalau misalnya akun utama atau akun reguler atau akun support itu kan hanya bahasa kita saja, tetapi kalau algoritma YouTube itu tidak mengenal gitu ya. Seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Insan Tutor, bahwa yang namanya akun utama dan akun second gitu ya, second akun atau akun support gitu ya, walaupun itu adalah sama-sama akun manusia yang menggunakan, tetapi fungsinya yang berbeda. Kan Insan Tutor sudah menjelaskan bahwa kalau akun 2, 3, 4, 5 ada 10 akun segala macamnya, jika kalian melakukan hal sesuatu yang barbar, itu dapat berakibat fatal untuk merekomendasikan video-video kalian di dalam sebuah pengembangan channel kalian gitu ya, karena kalian melakukan secara berlebihan. Jadi itu dapat terdeteksi bahwa ini robot gitu loh teman-teman ya. Jadi teman-teman tolong dipelajari, ditelaah, kita belajar bersama-sama. Kiranya apa yang saya berikan ini menjadi manfaat dan nilai untuk buat teman-teman semua. Oke, jika teman-teman ingin memberikan komentar, tolong cantumkan di kolom di bawah ini. Dan teman-teman jika ingin mau menonton video-video saya sebelumnya, itu adalah sebuah proses pembelajaran yang sangat penting buat teman-teman. Silakan klik aja di antara ini atau di sini ya, ada 2 di sini. Oke, sampai jumpa. Salam dari saya, Jedu F Story, tutorial khusus YouTuber para pemula, dan sukses selalu. Bye teman-teman.